Kok? Ya anaknya sini Salim, sini. Sini. Ini yang mau sunat. Nah, ini yang mau disunat Bang. Doain Bang. Abang yang mau. Doain sama abang, minta doanya sama Abang Haji. Ayo. Ada Salim. Balik sayang. Dibalik sayang. Kita kalau dalam, cium dadanya Habib. Enggak. Emak, ya ntar mama yuk. Udah baca maulid. Sudah baca maulid. Ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika asyraqal badru alaina فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولأهل الكون أنشر وسرور قد تجدد فاقربوا يا المثاني فأزاروا النظارة الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب
وجود المصطفى هادي محمد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا رسول الله أهلا بك إلا بك نسعد وبجاهه يا إلهي جد وبلغ كل مقصد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ودينا نهجا سبيلي كي به نسعد ونرشد ربي بلغنا بجاهي في جواري خير مقعد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا بك إنا بك نسعد وبجاهه يا إلهي جد وبلغ كل مقصد طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ودعا لله داع ودينا نجا سبيلي كي به نسعد ونرشد ربي بل في جواري خير مقعد طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا فدعا لله
من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع والصلاة الله تغشى أشراك الرسل محمد والسلام المستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا يا رسول الله الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا رسول الله وعليه وسلم مرحبا ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وسلام مستمر يا الله كل حين يتجدد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه Halo, Jason. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin, selesai pembacaan Maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tandanya mahabbah kita kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Inilah tanda-tanda yang sedikit ditampakkan oleh kita, yaitu dengan membacakan Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, doa Maulid belum saya baca. Insyaallah habis sedikit penjelasan dari Habib. Ini langsung tausiah saja ya. Langsung penjelasan saja. Hadirin, alhamdulillah kita diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berkumpul bersama-sama di tempat yang mulia. Yang mulia ini yaitu di majlis, walaupun rumah tapi majlis. Alhamdulillah kita bersama-sama insyaallah akan memberikan, saya khususnya akan memberikan suatu penjelasan manfaatnya kita berkumpul bersilaturahim sangat luas dan sangat-sangat banyak manfaatnya, yang mana manfaat itu tidak didapatkan oleh seseorang yang belum ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkannya. Ini kita alhamdulillah bersama-sama berkumpul di tempat ini, di majlis yang mulia ini, di dalam acara kita tasyakuran walimatul khitan Aditya Rifki Fauzan. Alhamdulillah dengan sehat walafiat dan sudah dikhitan, dan mudah-mudahan anak tersebut dijadikan anak yang soleh, anak yang berbakti kepada Allah dan Rasulnya, anak yang berbakti kepada bapak dan ibunya, anak yang berbakti kepada junjungannya, kakek dan neneknya, dan dia selalu memberikan tawasul kepada junjungannya ke atas dan ke bawah. Insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada anak tersebut ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Dan mudah-mudahan sahibul bait, sahibul hajat pula diberikan karunia nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan nikmat yang tiada terbatas. Yang mana alhamdulillah pada malam ini karunia Allah Subhanahu wa taala yaitu telah datang kepada sahibul bait, sahibul hajat, yang mana telah ditunjuk dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ridho Allah dan tanpa petunjuk dari Allah tidak mungkin kita bisa melakukan segala sesuatu. Ini penting kita sadari. Setiap apa yang kita lakukan tentu Allah mengizinkan dan meridhoinya. Yaitu dengan kebaikan. Melakukan suatu kebaikan juga Allah meridhoinya dan telah ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga keburukan Allah juga sudah menunjuk. Keburukan pun demikian, akan tetapi Allah tidak meridhoinya. Ditunjuk untuk berbuat suatu kemaksiatan atau kemungkaran, Allah telah menakdirkan makhluk tersebut, hamba tersebut, karena Allah punya hak segala sesuatunya, berhak menunjuk, berhak menentukan. Inilah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, alhamdulillah pada malam ini kita bersama-sama bersilaturahmi di tempat yang mulia ini. Tadi telah dibacakan Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu beruntungnya kita sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengingat nabinya, mengingat rasulnya, yang mana kita telah lalai lupa dan jauh dan begitu jauh kepada siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bersama, bukan untuk orang lain, untuk kita umatnya, untuk kita kaum muslimin dan muslimat, kita yang dianggap oleh Rasul sebagai umatnya, kita diaku sebagai umatnya. Alhamdulillah, begitu beruntungnya kita diaku oleh menjadi umatnya saja sudah beruntung. Akan tetapi ya begitulah sifat manusia. Terkadang kita sadar, terkadang kita lupa kepada Rasulnya, kepada nabinya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita seringkali lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, sang Khalik, sang Maha Pencipta. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilahirkan ke alam dunia ini karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan kami juga para habaib diciptakan oleh Allah dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Biqudratillah, dengan kudrat iradat Allah
kami dilahirkan ke alam dunia dan mempunyai ayah seorang Sayyid Al-Habib Ali bin Muhammad As-Sigar, seorang ibu Syarifah Syarifah Nur binti Abdullah As-Sigar. Kami dari kalangan habaib, alhamdulillah. Bukan keinginan saya menjadi habib, bukan keinginan Habib ingin dilahirkan ke muka bumi ingin menjadi Habib, tidak, sama sekali tidak direncanakan dan tidak didaftarkan dan tidak diinginkan. Saya tidak berniat, tidak berhajat untuk dilahirkan ke alam dunia sebagai habib, yaitu menjadi dzurriyyatun Nabi SAW. Maka apa kata Rasul? Diwasiatkan kita kadang-kadang mengenal Rasul, tapi kita tidak mengenal wasiat-wasiat Nabi. Tidak mau mengetahui apa yang diwasiatkan oleh Rasul SAW. Ini sangat berbahaya, sangat jauh hati dengan Rasul SAW. Ayo hadirin, tadi sudah panjang lebar dan kita tengah mengatakan apa pembacaan Maulid Nabi SAW. Ini manfaatnya saya sedikit menjelaskan bagaimana kita manfaatnya membacakan Maulid Nabi SAW. Bagaimana gunanya, apa sih gunanya membaca Maulid Nabi SAW? Apa sih manfaatnya untuk kita bersama membacakan Maulid Nabi SAW? Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi mengatakan, walau anna amilna kulla yaumin li maulidi Ahmad qad kana wajib. Seandainya kita umatnya Rasulullah SAW membacakan Maulid Nabi setiap hari itu sudah menjadi suatu kewajiban bagi kita umatnya Rasulullah SAW yang mengaku saja sebagai umatnya, ya, yang agak mengaku tidak perlu baca Maulid, ya alhamdulillah kita sebagai umatnya yang begitu bukan mengaku lagi, kita justru melangkahkan kaki ini ingin diaku sebagai umatnya Rasulullah SAW ini. Dan yang kedua, ya Habib Ali tadi mengatakan, walau anna amilna kulla yaumin li maulidi Ahmad qad kana wajib. Itu karangan Habib Ali, yaitu Sayyidul Imam Simtud Durar, mengatakan kalau seandainya kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW membaca Maulid setiap hari, itu suatu kewajiban bagi kita sebagai umatnya Rasulullah SAW. Al-Imam Jalaluddin Al-Suyuti di kitabih, Al-Imam Jalaluddin mengatakan dalam kitabnya, ma fil baiti au masjidi au mahallati quri'a fihi maulidun nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam illa hafatil malaikati 'alal baita awil masjida awil mahallata wa sallatil malaikatu 'ala dzalikal makan wa amahumullahu birrahmati warridwan. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin, begitu luar biasanya pembacaan Maulid Nabi SAW. Dikatakan oleh Imam Jalaluddin Al-Suyuti Kitabih, mengatakan tidak di suatu rumah, tidak di suatu masjid, tidak di suatu tempat dimanapun yang sesuai dengan acara-acara semacam ini, di dalamnya tidak ada perkumpulan, suatu majlis atau suatu acara besar maupun kecil, dan di dalamnya dibacakan Maulid Nabi SAW, kecuali para malaikat itu turun ke rumah-rumah tersebut. Tentu malaikat rahmat yang turun melihat, memandang siapa yang mengadakan, siapa yang membantu, baik di dalam anak-anak krunya, dan siapa yang menyumbangkan sedikit rezekinya di dalam acara Maulid Nabi SAW. Malaikat turun melihat, dan juga para malaikat di rumah tersebut, di masjid tersebut, dan di tempat tersebut, karena ada pembacaan Maulid Nabi SAW. Maka para malaikat memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang berada di rumah tersebut, di masjid tersebut, di tempat tersebut. Pak malaikat memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua alhamdulillah sudah dimohonkan ampun oleh Allah para malaikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini manfaatnya majlis Maulid Nabi SAW. Wa amahumullahu birrahmati waridwan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala
merahmatinya dan meridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Begitu luar biasanya manfaat dan gunanya pembacaan Maulidin Nabi SAW. Akan tetapi kita mundur lagi. Ini suatu kebesaran junjungan besar Nabi kita Muhammad SAW. Kebesarannya hanya untuk umatnya, kemuliaannya hanya untuk umatnya, keagungannya hanya untuk umatnya, bukan untuk dirinya. Rasul tidak perlu apa-apa dari kita, tidak perlu sanjungan dari kita. Rasul tidak perlu pujian dari kita. Rasul tidak perlu apa-apa dari kita. Hanya saja Rasul mengatakan sebagaimana diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari begitu perjuangan sangat berat, begitu perjuangan sangat dahsyat, taruhannya nyawa dan nyawa, taruhannya segala sesuatu dengan nyawanya di dalam satu dakwahnya, perjuangannya, jerih payahnya Rasul hanya semata-mata untuk umatnya yang dicintainya. Sebagaimana akhir hayatnya, ummati, ummati, ummati. Begitu rindunya Rasul kepada kita, begitu luar biasanya sayangnya kepada kita sebagai umatnya. Hadirin, Rasul SAW di situ dalam perjuangannya sampai beliau Rasul SAW mengatakan sebagaimana ayat dikatakan itu diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam wahyunya, katakan wahai Muhammad kepada umatmu, kepada para sahabat-sahabatmu, kepada muhajirin wal ansor di depan mereka, katakan wahai Muhammad kepada umatmu pada masa Rasul, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Katakan wahai Muhammad, karena karunia Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya maka kalian bergembira. Ini dengan rahmat Allah, karunia Allah jadi ilmu, wa bi rahmati jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa rahmat diberikan oleh Allah, ya. Karunia Allah, karunia diberikan oleh Allah, dan rahmat pula diutus oleh Allah untuk siapa? Untuk kita sebagai umatnya. Hadirin, sangat luar biasa. Begitu cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya Rasulullah, diutusnya Nabi Muhammad SAW dan diutusnya Rasul Muhammad SAW sebagai Rasul untuk menyampaikan risalah kepada kita. Apalagi ini di dalam bulan Rajab. Di dalam bulan Rajab, hadirin, kita harus berhati-hati di dalam melangkah, apalagi di dalam bahasa, di dalam segala kelakuan. Jangan sedikit pun ada misi maksiat di dalamnya. Di dalam bulan Rajab, bulan yang agung, bulan yang mana keagungannya Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga, yaitu terjadinya suatu kejadian yang tidak pernah terjadi kepada seseorang hamba. Jadi seseorang manusia hanya terjadi kepada diri junjungan besar Nabi kita Muhammad SAW yang begitu mulia, begitu agung, begitu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijemput oleh kendaraan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu di dalam bulan Rajab ini. Jadi segala sesuatunya Rasul mengatakan di situ. Yang kedua, Rasul mengatakan di dalam wasiatnya, qul la as'aluka alaihi ajran illa al-mawaddah fil qurba. Katakan wahai Muhammad kepada semua umatmu bahwa Rasul dengan dakwahnya, dengan perjuangannya, dengan segala jerih payahnya, Rasul tidak mengatakan meminta upah segala daripada kalian semuanya, umat Islam khususnya. Jadi apapun perjuangan Rasul, apapun yang jerih payah Rasul, sampai kita alhamdulillah mengenal Allah, mengenal Al-Quran, mengenal ilmu, mengenal syariat, mengenal para anbiya, mengenal para malaikat. Dari siapa? Dari junjungan besar Nabi kita Muhammad SAW. Qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddah fil qurba. Hanya itu yang Rasul katakan kepada kita sebagai umatnya. Wahai Muhammad, kata Allah, katakan olehmu bahwa dengan perjuanganmu, dengan jerih payahmu, dengan pengorbananmu, tidaklah aku meminta upah dari umatnya. Rasul tidak meminta upah kepada umatnya, tidak meminta segala sesuatu kepada umatnya. Hanya satu saja kata Rasul, mawaddah fil qurba,
cintailah keluargaku, kata Rasul. Itu wasiat. Maka tetapi ini sangat berat untuk mengarah ke sana. Sangat berat. Godaannya jenderal setan. Paham? Jenderal setan bukan anak setan. Goda ini jenderal setan. Apabila Anda untuk mahabbah kepada dzurriyyatun Nabi, jenderal setan pada datang menggoda Anda untuk jangan, untuk membenci, untuk mencaci, untuk mencemooh. Ini iblis. Makanya iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan Yahudi itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi apabila kita sebagai manusia apabila melakukan suatu kesalahan lantas tidak mau bertobat, maka lebih buruk daripada iblis. Betul hadirin. Sedangkan iblis itu masya Allah begitu taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ahli ibadah, ahli ilmu, bahkan tidak pernah ada yang mengalahkan ilmunya dengan iblis. Jadi kalau ada seseorang manusia merasa dirinya orang yang berilmu tinggi, berilmu banyak, katakan kepada mereka, belum apa setetesnya daripada ilmu iblis. Iblis itu lebih pintar daripada Anda, tapi iblis itu sombong. Karena kepandaiannya sampai sombong, ya. Ini iblis. Tapi kalau kita sebagai manusia kalau sudah berbuat salah, buru-buru kembali kepada Allah, beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun kepada Allah. Ya Allah, kehilafan di dalam diri manusia memang selalu disertai al-insan makhalul khata' wan nisyan. Sesungguhnya manusia itu tidak pernah luput dari kesalahan dan lalai. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam ini Habib juga bertemu dengan saudara Habib, yaitu Kiai yang dari Babus Salam. Ini beliau selalu apabila ada acara, Habib selalu diundang, ya hanya sekedar untuk duduk menemani saja, bukan untuk ceramah, karena Habib bukan penceramah, ya, bukan siapa-siapa. Habib sama dengan saudara-saudara pada malam ini yang kita duduk bersama-sama di hadapan Allah, kita adalah sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hanya yang membedakan ya tadi kita sudah tahu, ya. Yang membedakan itu yaitu dengan keimanan dan takwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, ini yang saya hormati guru kita yaitu Kiai Haji Abuya Anwar bin Hasih, alhamdulillah ketua pesantren Babus Salam dan guru besar pesantren Babus Salam, yang mana saya sudah mengenal lama sekali dengan beliau dan selalu berhubungan di mana-mana ada acara, kita selalu berkumpul bersilaturahim. Inilah manfaatnya kita sebagai umat Islam, perbanyak silaturahim, jangan segan-segan tengok orang, ya, tengok kawan, tengok saudara. Karena silaturahim akan mendatangkan suatu keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tawil umur, dan panjang umur orang yang saling silaturahim. Hadirin rahimakumullah. Pada malam ini yang mempunyai hajat alhamdulillah telah berjalan lancar. Padahal rahmat sudah diturunkan dari siang tadi. Saya di Sepatan tadi dari siang sudah terus turun hujan. Hujan dari malam sampai siang, baru sore tadi barusan berhenti. Alhamdulillah. Ini suatu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah berkehendak. Allah berkehendak saya bisa menghadiri undangan dari saudara saya, saudara Hajat Fauzan. Alhamdulillah, terima kasih dengan segala kehormatannya memanggil Habib, padahal Habib bukan siapa-siapa, bukan ulama, bukan kiai, bukan ustadz, bukan kiai, apalagi ulama, sangat jauh, ya. Habib orang biasa-biasa saja, orang bodoh yang datang kepada saudara-saudara hanya sedikit saja mengingatkan. Kalau saya sebagai orang pintar mungkin banyak saya mengingatkannya, ya. Ini hanya sedikit saja, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti insya Allah akan diteruskan oleh guru kita bersama, yaitu Al-Habib Bahar bin Smith. Mudah-mudahan beliau tidak ada halangan bisa sampai kepada kita semuanya
dan kita akan mendengarkan apa yang disampaikan, tentu amat bermanfaat bagi diri kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah diteruskan dengan doa maulid tadi yang telah dibaca. Yang tadi doa maulid, sesungguhnya harus baca doa maulidnya. Kalau baca maulid itu doanya itu amat penting. Dan doa sintud durar itu apabila dibaca, lantas kita tidak mengaminkan, maka Anda pulang tidak akan mendapatkan apa-apa. Karena doa sintud durar, doa maulid itu yang saya tahu Al-Habib Ali setiap menyusun kitab maulid itu 1-2 kata ruyatul Rasul sallallahu alaihi wasallam wal ghadatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setiap menulis kalimat-kalimat maulidun Nabi, kata-kata yang begitu indah memuja Rasul sallallahu alaihi wasallam, malamnya bermimpi dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan memberikan ijazah apa yang telah tercantum tadi, dan terus menerus setiap minggu bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan diijazahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan doanya diaminkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, begitu luar biasanya manfaat Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saya di sini hanya menyampaikan sedikit, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk mengingatkan kita sebagai umatnya Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada bulan Rajab ini berhati-hatilah kita melangkah, kita berbicara dengan lisan kita. Jangan-jangan karena lisan kita kejebur ke neraka jahanam, naudzubillah min dzalik. Ini harus berhati-hati. Karena di dalam bulan Rajab apabila kita melakukan kemungkaran, melakukan satu kemaksiatan, kalau seandainya dosanya satu maksiat itu 10, maka didobelkan oleh Allah, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya tersebut. Jadi hindarilah sedikit pun apa itu makna maksiat, hindari sedikit pun. Apakah itu di luar wilayah, apakah itu di depan mata, apakah itu di depan di dalam kamera, apakah itu di depan di dalam HP ya, hindari. Ini sangat berbahaya bulan Rajab. Apabila mata kita mengandung suatu maksiat, maka Allah akan lipat gandakan dosanya. Naudzubillah min dzalik. Apalagi lisan kita, yang harusnya lisan kita menyebut istighfar, menyebut kalimatullah, menyebut sholawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi lisan kita digunakan untuk mencaci maki orang, untuk mengkerdilkan orang, untuk menjelekkan seseorang. Hati-hati. Kalau dengan orang, urusannya dengan orang. Ya, kalau kita bermaksiat kepada Allah, ente langsung bertobat, taubatan nasuha, selesai urusannya. Tapi kalau urusannya dengan hamba Allah, dengan manusia, maka Anda harus mendatangi orang tersebut untuk memohon maaf. Ini sangat berbahaya. Apalagi dengan Rasul SAW. Kapan Anda mau minta maaf kepada Rasul? Hah? Dari sini ke Madinah berapa ongkosnya? Hah? Sebut aja ongkosnya berapa? 50 juta kita ke Madinah, lebih ya, hanya untuk minta maaf ke turbah Nabi karena kita punya rasa salah kepada Nabi melalui dzurriyyah. Ini sangat berbahaya. Urusannya dengan manusia. Kalau urusan dengan Allah tadi sudah saya jelaskan, tubu ilallah taubatan nasuha, selesai. Taubat kepada Allah, minta maghfirah Allah, selesai urusannya. Allah memaafkan semua dosa-dosa kita. Diperbuat lagi, dosa lagi. Akan tetapi dengan Rasul manusia, Rasul Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kita punya masalah, maka susah untuk meminta maafnya, sulit jalur untuk memohon maafnya. Ya Habib syarat bersalawat, salawat Anda tidak nyampe kepada Rasul karena Anda telah mencacinya, Anda telah menyindirnya, Anda telah mengkerdilkannya melalui dzurriyyahnya. Hati-hati. Saya tidak perlu disebanggakan karena tadi sudah saya akui, Habib bukan seorang ustaz, bukan seorang kiai, apalagi ulama, sangat jauh. Ya, Habib sudah selesai situ aja. Ya, jadi tidak perlu dipuja dan tidak perlu dicintai. Ya, hanya itu kewajiban Allah mewajibkan dan Rasul mewajibkan. Itu saja. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada
Rasul SAW, wahai Muhammad, seolah-olah Allah berbicara, wahai Muhammad, katakan olehmu bahwa dengan perjuanganmu, dengan dakwahmu, tidaklah minta upah dari umatnya, tidak minta balasan upah apapun dari umatnya. Hanya satu yang Rasul wasiatkan, cintailah keluargaku. Hanya itu saja, tidak lebih dari kalimat itu. Hanya satu kalimat saja, cintailah keluargaku. Hanya itu. Ini wasiatul Mustafa. Apabila Anda belum yakin, cari buku kitab, itu kitab namanya Wasiatul Mustafa. Di situ di dalamnya semuanya ada tentang Rasul SAW. Berhati-hatilah makanya, ya. Itu saja. Itu saja yang Habib sampaikan. Kita baca doa Maulid insyaallah. Ini juga doa yang kita baca nanti, doa Sultanul Auliya Syekh Bakar bin Salim, Fakhril Wujud. Beliau adalah khur di dalam wujudnya, di mana apabila ingin wujud dia wujud. Jangankan masih di dalam kota, di luar negeri pun apabila menghendaki wujud, maka beliau wujud di mana-mana pun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalili wajhika wa 'azimi subhanak. Subhanaka la nuhsi sana 'alaika anta ya Allah kama asna 'ala nafsi. Walakal hamdu hatta tarda. Walakal hamdu idza radit. Walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصلي وسلم على سيدنا محمد في المعالي الأعلى إلى يوم الدين وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترجع معي وقت خير. اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا دافع البلاء يا دافع البلاء ويا سميع الدعاء يا ليس بغيب يا موجود عند الشدائد يا خفي اللطف يا لطيف صنعه يا حليما لا يعجل صلي يا ربي على سيدنا محمد وعلى صحابته أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت يا الله ربنا حقا وأنت يا الله ربنا حقا وأنت يا الله ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تدل ذلك أهلا. اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فرد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل محيف يا سر علينا كل أسير فتيسر الأسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا يا الله إليك كثير حاجاتنا يا الله إليك كثير حاجاتنا يا الله إليك كثير وأنت عليم بها وبصير. اللهم إني أخاف منك وأخو من يخاف منك وأخو من لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. واخرجنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بكنافك الذي لا يرام وارحمنا يا رب وارحمنا يا رب وارحمنا يا رب وارحمنا بكرتك علينا فلا تهلكنا ولا تهلكنا يا رب ولا تهلكنا يا رب. Ya Allah, kami sebagai hamba-Mu, sebagai umatnya junjungan besar Nabi kita Muhammad SAW, jangan Kau biarkan kami nanti di mahsyar, jangan Kau biarkan kami nanti di akhirat berjalan nafsi-nafsi kita berbondong-bondong mengikuti barisan junjungan besar Nabi kita Muhammad SAW. Semoga Allah selalu menuntun kita, menyatukan kita dengan junjungan besar Nabi kita Muhammad SAW, dengan para sahabat Nabi, dengan para ahli bait Nabi, dengan para ulama dan para habib di akhir zaman ini namanya habaib, dan para habaib kita mudah-mudahan semuanya dikumpulkan dengan mereka-mereka para sholihin, para mukhlisin minal kutub, min ahlil kutub, minal awliya, kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan dengan dipecah belahkan.
apapun itu kita berusaha untuk merapatkan diri kepada barisan Nabi SAW. Karena apabila kita tertinggal dari barisan itu, maka ada yang musibah sendiri. Semoga Allah mengumpulkan kita nanti yaumil mahsyar dengan para nabi, dengan keluarga Nabi, dengan sahabat Nabi, dengan para solihin, dengan para ulama dan amilin, dan alhamdulillah dengan rakyat kita bersama-sama, dengan bangsa kita bersama-sama. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semuanya di dalam perjalanan yang begitu panjang, akan tetapi sangat pendek. Perjalanan kita paling jauh hanya 70-80 tahun. Selesai setelah itu kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dan masing-masing membawa amaliyah masing-masing. Maka apabila kita membawa amal soleh, maka Anda akan selamat nanti di sana. Apabila Anda membawa amal yang buruk, maka Anda yang bertanggung jawab bisa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, sambil doa, sambil memberikan suatu keterangan juga tidak menjadi masalah, hanya itu termasuk doa. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin basyirin nadir wa syirjar munir wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Gabul insyaallah.